Dari Wardono Mahwardi, editing dan manipulasi, gak salah tulis. Tidak mungkin mereka sebagai akademisi dan peneliti melakukan itu. Wardono ya, apa yang gak mungkin? Ya, pertama, Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan akademisi dan peneliti. Ya, artinya mereka bukan pihak yang punya ilmu untuk melakukan penelitian terkait ijazah, ya. Dan yang dikasuskan ini bukan soal penelitian mereka. Ini jadi harus Anda dan yang lain pahami bahwa yang dikasuskan ini itu adalah pernyataan, ya, mereka yang dipublikasikan, ya, dengan data yang jelas mereka sama sekali tidak memiliki, ya. Makanya dijadikan tersangka ya karena dinilai dan dilihat sudah ada bukti awal terjadi manipulasi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan pun tidak membantah bahwa mereka itu bukan peneliti atau bukan pihak yang memang memiliki keilmuan terkait kasus yang mereka tangani saat ini, ya. Nah, jadi kalau Wardono bilang tidak mungkin mereka sebagai akademisi dan peneliti melakukan itu, artinya Anda sudah jelas keliru, ya, dan termakan informasi hoax seolah-olah Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah peneliti sehingga Anda mengatakan tidak mungkin, ya. Jadi coba mulai dikoreksi cara berpikir dan melihat Anda, gitu. Dari Chris Rafars, keaslian ijazah saja belum pernah dibuktikan oleh pengadilan. Tapi pelapor sudah ditetapkan tersangka menuju Indonesia Bubar 2029. Nah, ini ya Chris Rafas. Ini adalah contoh orang-orang yang bisa dikatakan sama sekali tidak mengetahui proses hukum, ya, tapi menyuarakan atau menyampaikan seolah-olah mereka mengerti. Jadi begini, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak akan ada yang namanya pembuktian di pengadilan atau tidak akan ada pengadilan yang memperkarakan atau memproses hukum kasus ini, ya. Jadi step-stepnya begitu, dilaporkan, ya, lalu setelah diteliti, ya, diperiksa, ternyata ditemukan 2 alat bukti bahwa mereka layak untuk dijadikan tersangka sehingga prosesnya bisa menuju ke pengadilan. Jadi begitu, laporkan dulu, dijadikan tersangka, baru di pengadilan. Nah, cara berpikir si Chris, ya, dan saya baca banyak yang model-model konyol seperti ini. Mereka lompat langsung ke pengadilan dulu gitu kan. Jadi seolah-olah kalau sudah Roy Suryo dan kawan-kawan itu harus di pengadilan dulu, baru ditetapkan tersangka. Nah, ini kan bodoh namanya. Jadi gitu ya. Saya jelaskan lagi bahwa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan di ijazah ini palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu harusnya dilaporkan dulu. Setelah dilaporkan, ditetapkan sebagai tersangka, lalu bisa masuk proses di pengadilan. Jadi bukan tiba-tiba langsung ke pengadilan, ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengentaskan sedikit kebodohan di antara pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Krisia Dinda minta tunjukkan dulu ijazah asli baru bisa memenjarakan. Hasil terbukti asli
baru fitnah dan pencemaran nama baik. Eh, yang bisa mengatakan bahwa ijazah itu asli bukan Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan masyarakat. Yang bisa menyatakan bahwa apa ijazah seseorang itu, atau kita bicara Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi itu ya adalah UGM, ya, tempatnya Pak Jokowi sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah, lalu KPU, ya, di mana mereka yang memverifikasi ketika Pak Jokowi maju menjadi kepala daerah, dan ketiga, ya, adalah pihak aparat hukum, yaitu kemarin Puslapfor, ya, sudah memeriksa, sudah memanggil KPU, memanggil pihak UGM, dan dinyatakan identik gitu. Makanya akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka karena sudah ditemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ada unsur pidananya, sehingga mereka dijadikan tersangka untuk proses selanjutnya. Jadi gitu ya, Christian Dinda, ya, sudah ya, artinya semua pihak yang punya kewenangan, ya, sudah dipanggil, sudah menyatakan bahwa itu asli. Dan kalau tetap masih ngotot mengatakan itu tidak asli, ya harusnya nanti dibawa ke pengadilan, gitu. Karena Pak Roy Suryo dan kawan-kawan kan sudah jadi tersangka, ya tunggu saja nanti diproses di pengadilan, ya, akan lebih memperlihatkan keasliannya. Kalau hanya menunjukkan ke publik, ya, misalnya Christian Dinda, ya, tunjukin ijazahnya ke publik. Kalau saya dan yang lain bilang itu palsu, apakah itu beneran palsu? Ya nggak bisa dibuktikan kan. Jadi masyarakat itu kalau ditujukan itu tidak punya kewenangan apapun untuk menyatakan itu asli atau palsu. Yang punya kewenangan menunjukkan itu asli atau palsu adalah ya pihak penerbitnya, kampusnya, pihak KPU sebagai yang memverifikasi, sama pihak kepolisian. Dan itu yang harus kita percaya di negara hukum ini. Dan itu ukurannya jelas. Kalau cuma menunjukkan ke publik, siapa yang bisa menyatakan itu asli atau tidak? Nggak ada kan. Gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa menghambat kebodohan yang ada di pikiran Anda dan yang lain. Dari Ari Daryanto, belum terbukti ijazah asli kok bisa menjadikan tersangka. Ya jadi Ari ya, harusnya pertanyaannya begini, belum memiliki bukti ijazah palsu, kok sudah bisa menyebarluaskan, ya, kemana-mana oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah itu palsu, gitu harusnya. Jadi hal ini kan tidak akan terjadi kalau Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menyebarkan informasi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya. Nah, jadi jangan seperti orang yang seolah-olah orang yang diserang, karena dari awal hal ini tidak pernah ada dan diada-adakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo dan kawan-kawan dari awal menyebarkan informasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu, ya. Sedangkan mereka sama sekali tidak punya bukti awal atau bukti dasar bahwa ada ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi begitu, kalau mau mempertanyakan bahwa belum terbukti ijazah asli kok bisa menjadi tersangka, itu harusnya ditanyakan dulu bahwa belum, ya, terbukti atau belum ada bukti ijazah itu palsu,
kok sudah menyebarluaskan bahwa itu palsu, ya. Jadi saya harap si Ari ini, ya, harus mempertanyakan itu kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Mas Roy, kan kalian belum punya bukti sama sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok sudah kalian sebarkan kemana-mana gitu? Kenapa nggak kalian eh, laporkan saja ke pihak kepolisian dari awal, lalu kalian tunggu hasilnya gitu, bukan malah kalian sebarluaskan seolah-olah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa itu palsu. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sudah menyatakan itu palsu, artinya Roy Suryo dan kawan-kawan sudah punya bukti. Ya, ternyata mereka nggak punya bukti. Nah, jadi Ari dan pendukung Roy Suryo harusnya mempertanyakan dulu ya, sekali lagi ke Roy Suryo, kenapa belum memiliki bukti sama sekali, kok sudah menyebarluaskan ya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ditunggu ya. Dari Arba Diyardi, kejujuran Jokowi yang harus ditanyakan dan kebenaran ijazah. Tinggal perlihatkan saja ke publik benar apa enggak, selesai masalah. Arba Diyardi ya. Nah, ini saya selalu hal-hal seperti ini saya harus sampaikan, harus jelaskan, paling tidak ini bagian pendidikan politik agar supaya kebodohan ya itu tidak menjamur gitu kan. Gini, apa yang harus ditanyakan ke Pak Jokowi ya, apa yang harus diminta kejujuran dari Pak Jokowi, kalau saja ya semua pihak yang menerbitkan itu sudah menyatakan asli. Semua pihak dari KPU, dari UGM, ya, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di negara ini untuk menyatakan hal itu asli, sudah menyatakan. Lalu kebenaran yang mana yang mau kalian inginkan? Kejujuran mana yang mau kalian inginkan? Ya, artinya yang kalian inginkan itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kalian bahwa itu harus salah, itu harus palsu, kan begitu. Nah, ini pemikiran seperti ini kan itu adalah pemikiran yang keliru dan bisa dibilang adalah penyakit ya, yang harus segera disembuhkan. Jadi kalau sampai ya semua pihak sudah menyatakan, yang punya kewenangan sudah menyatakan ini benar, terus tetap harus dipaksakan bahwa ini tidak benar dan bahkan menuding Pak Jokowi nggak jujur, artinya yang menyatakan dan menuding itu adalah orang-orang yang tidak benar dan tidak punya kejujuran karena terus memaksakan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini adalah penyakit yang harus segera disembuhkan. Jadi Arba Diyardi, saran saya segera berobat.